Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bersama-sama yuk teman-teman, kita semua bertepuk tangan. Kita masuk gerbangnya, kita mau bersyukur sama Tuhan. Amin teman-teman ya. Katakan bersama, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan bersama, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bersama-sama, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Kalian bersama-sama amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Aku kembalikan ke MC. Thank you. Thank you Rian dan PDOM Kakak Matias Rasul nih. Nanti kita kenalan ya. Oke, sebelum kita lanjut acaranya, mari kita buka acara ini dengan doa. Silakan, Bu Like. Oke, terima kasih Gaby. Selamat pagi Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Marilah kita satukan hati untuk memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang telah mengumpulkan kami dalam acara kami pada pagi hari ini. Berkatilah Romo Andrea Subekti, Bro Edi Sulistyo, moderator Bro Christian Ronaldo dan tim PDOMK, serta tim KKS yang akan membawakan acara talk show pada pagi ini. Juga berkatilah semua perlengkapan pendukung talk show ini, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat menerima firman-firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Bu Like. Baik, teman-teman milenial, brosis, Bapak, Ibu, ini panggilannya banyak banget karena pasti semua angkatan dan semua generasi mungkin ada di sini ya. Pesertanya udah mulai banyak yang masuk, mungkin baru pulang gereja nih. Oke, sebelum kita mulai, ada lagi nih yang mau menyapa. Ini adalah Ketua KKS, Seksi Kerasulan Kitab Suci, Paroki Santo Matias Rasul, Kosambi Baru. Silakan Cidok, biasa nama panggungnya Cidok nih. Silakan Cidok. Oke, Gaby, terima kasih. Oke, shalom. Romo, ada 2 romonya sekarang nih di layar. Ibu, Bapak, dan sisters and brothers semuanya, semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Pasti luar biasa ya. Karena di minggu pagi ini kita boleh bersama-sama berjumpa di mimbar virtual
mimbar virtualnya seksi kerasulan Kitab Suci Kosambi Gereja Santo Matias Rasul Jakarta. Wow, saya lihat hari ini sudah ada 46 juta peserta di Zoom dan juga ada 40 juta yang di GoPlay and many more to come up ya to join soon. Memang sungguh luar biasa karya Roh Kudus. Well, dalam kesempatan ini saya mewakili seksi kerasulan Kitab Suci. Nama saya Stefani, tapi tadi seperti yang dibilang sama NC, kadang-kadang netizen itu lebih suka memanggil saya dengan Cidok, Cici Dokter. Kami semuanya ingin bersyukur atas penyertaan rahmat Allah yang luar biasa, yang wujudnya sungguh-sungguh kami rasakan dari dukungan-dukungan yang diberikan dari Romo Paroki Kosambi. Yang hari ini kita boleh didampingi oleh salah satu dari romonya, yaitu Romo Albertus Monang Sidabutar, teman seangkatan tahbisan Romo Andreas Subakti ya. Nah, terus kemudian kami juga ingin berterima kasih untuk support dari Bapak Pendamping Dewan Pewartaan, itu ada Bapak Budi Pratomo, dan juga pastinya dukungan dari semua peserta, penonton pada hari ini. Seluruh acara ini tidak akan ada artinya kalau tidak ada kehadiran dari kalian, karena semuanya itu adalah karya Roh Kudus yang mulia yang kami percaya, semuanya sudah diatur. Nah, saya juga mau berterima kasih ya untuk kekompakan dan kerja keras dari tim KKS Matias Rasul ini, yang teman-teman lihat pada hari ini wujudnya dalam pasukan abu-abu. Nah, kami semua tidak pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam setiap yang kami lakukan, bekerja bersama Tuhan itu selalu ditopang dan dicukupkan. Yang pastinya sukacitanya menjadi penuh ya pada hari ini, pada pagi ini, talk show ini, seksi KKS boleh kedatangan 2 narasumber yang wajahnya sudah tidak asing lagi di dunia streaming. Nah, baik itu streaming TikTok, Instagram, YouTube, ataupun GoPlay. Ya, ada Romo Andreas Subakti dan ada Bro Edi. Romo Andreas Subakti berasal dari Paroki Pasar Minggu. Ya, tidak ada yang jauh di Zoom, mau Pasar Minggu Kosambi, cuma tinggal selangkah, click away. Dan juga ada Bro Edi dari Paroki Jalan Malang. Nah, pasti di antara yang hadir di sini adalah fans-fans para fans garis kerasnya para narsum kita ya. Atau mungkin juga bisa juga fansnya Mas Bro moderator yang nggak kalah kece ini. Nah, termasuk saya tentunya pastinya. Oke, baiklah. Romo, teman-teman semua, without much further ado, saya mengucapkan selamat mengikuti talk show ini. Kiranya acara ini dapat memberikan banyak sekali inspirasi. Dan jangan lupa, ikuti terus sampai selesai, karena ada door prize untuk semua yang setia mengikuti. Bangun pagi lalu gosok gigi. Jangan lupa mandi, supaya wangi. Ada apa nih di Minggu pagi? Tentu ada talk show dong, bareng KKS Kosambi. Oke, thank you Cidok. Cidok pantunnya bagus banget nih ya pagi-pagi ya. Isa ya disambung-sambungin gitu. Oke. Pokoknya ada giginya deh. Ada giginya ya. Mentang-mentang dokter gigi ya. Oke, thank you Cidok. Nah, tadi kata Cidok nih, ternyata Romo rekan paroki, Romo paroki kita, kalau BTS punya jangkuk, kalau paroki kita tuh punya Romo Almo, Romo milenial ceritanya. Nah, katanya tadi ternyata seangkatan dengan guest speaker kita ya. Kalau seangkatan itu mungkin teman nyontek apa teman madol ya, teman madol mungkin. Nah, kita langsung undang nih Romo Almo, katanya mau menyapa dulu nih. Kita lihat nih yang teman seangkatan Romo Subakti, katanya mau menyapa. Pagi Romo. Selamat pagi Bu Bapak dan rekan-rekan, khususnya juga Romo Andreas Subakti, dan juga ada di sini Bro Edi Sulistyo sebagai CEO GoPlay dan juga Christian Rinaldo. Terima kasih untuk saya bisa katakan kemauan untuk Anda semua untuk memberikan sharing bersama kepada kami. Iya ya, bajunya aja janjian soulmate. Iya, saya sama Romo Bekti tuh nggak tahu kenapa kadang-kadang disamain begitu ya. Walaupun nggak tahu kalau masalah lebih ganteng Anda yang menilai, bukan saya. Baik,
Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, Romo Bekti juga memang tadi teman angkatan saya, kami itu sudah bersama kurang lebih dari tahun 2006 sampai 2022 ini, begitu ya. Kami sudah satu angkatan bersama, jadi sudah saling mengenal. Ya, ini nanti malah jadi sharing angkatan, tidak ya? Tapi ini karena pembukaan dari menjadi pelaku firman di tempat kerja, bisakah? Saya akan mengatakan pasti jawabannya nanti harusnya bisa. Nggak mungkin kalau nggak bisa, begitu ya. Karena pelaku firman itu ya sejak kapanpun, dimanapun kita berada, ya kita bisa menjadi pelaku firman. Tetapi caranya seperti apa? Nah ini yang kita perlu pelajari bersama. Romo Andreas Subekti itu kalau kita tahu dia itu udah pasang namanya aja @Andreas Subekti. Itu adalah salah satu promote sebenarnya. Promote TikTok-nya, promote IG-nya saya juga nggak tahu begitu ya. Tetapi itu adalah salah satu cara buat dia juga menjadi pelaku firman di tempat kerjanya, yakni untuk menjaring umat agar semakin dekat dengan Tuhan, misalnya begitu ya. Lalu kalau misalnya tadi di sini ada Bro Edi Sulistyo gitu ya, CEO GoPlay. Wah, kalau Anda tahu, GoPlay itu sekarang setiap malam itu sudah ada yang namanya mimbar rohani dari Romo Aldo di GoPlay. Kalau nggak salah ya, ada ya. Lalu juga sebenarnya juga ada tuh Kapadokia itu juga Kupodokia apa Kapadokia itu punyanya Cidok juga gitu ya. Nah itu salah satu juga menjadi pelaku firman di tengah tempat kerja begitu ya. Tetapi menjadi pelaku firman bagi saya pada akhirnya tidak tertutup antara ruang dan waktu. Kita bisa melakukan di mana saja, kapan saja, dan pada akhirnya dengan suasana seperti ini ya, ini juga adalah salah satu menjadi pelaku firman sebenarnya. Maka tidak perlu dikotak-kotakan apakah menjadi pelaku firman harus selalu terkaitannya dengan kitab suci. Sebenarnya enggak. Di dalam setiap apa yang bisa kita lakukan, justru kita memang ditunjuk untuk menjadi pelaku firman. Nah, daripada nanti saya yang jadi pembicara gitu ya, lebih baik saya selesaikan saja awal dari sapaan saya ini. Ibu Bapak, saudari-saudara, terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat mengikuti seminar ini. Semoga bisa menjadi inspirasi baru bagi kita bersama. Terima kasih kepada panitia tim KKS Paroki Kosambi Baru yang sudah menyiapkan segalanya. Baik dulu awalnya sudah saya bisa katakan maunya offline, tapi sekarang nyatanya harus bertemu via online seperti ini ya. Tapi tidak mengurangi esensi dari pertemuan dan perjumpaan kita. Selamat mengikuti dan semoga inspirasi ini senantiasa menumbuhkan niat-niat baik dan hal-hal baru yang mungkin bisa menjadi kita lebih bersemangat dalam pelaku firman di tengah dunia ataupun di tempat kerja kita. Maka Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, terakhir kalau tadi Dr. Stefani pakai pantun, kalau saya hanya ingin mengambil kitab suci. Pada hari ini kita diajak dalam bacaan itu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Maka saya ingin mengatakan, mintalah apa saja dari mereka ini, pembawa narasumber ini, Romo Bekti, Bro Edi, dan Christian Renaldo, apapun segala pengetahuan sehingga bisa Anda dapatkan. Carilah pengetahuan itu, jangan sampai mandek, dan pada akhirnya ketuklah pintu hati mereka, siapa tahu mereka bagi-bagi cuan untuk Anda semua. Begitu ya? Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi dan selamat mengikuti seminar ini. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Romo. Romo, nanti mungkin kita bisa bikin talk show selanjutnya ya, reuni angkatan Romo Alma dan Romo Bekti ya. Tolong ya. Kita pengen tambah tahu Romo Vano kalau begitu jadinya. Tambah Romo Vano dari Papua. Catat Pas kita. angkatan semua. Terima kasih Romo. Oke, Bapak Ibu Brosis, teman-teman milenial, kita masuk langsung saja masuk ke acara yang udah kita tunggu-tunggu, talk show. Bagaimana menjadi pelaku firman dalam dunia kerja. Nah, sebelumnya ini ada fun fact nih tentang guest speaker kita dan moderator kita hari ini. Tahu nggak kira-kira apa nih? Selain tiga bapak-bapak, tadi katanya nggak mau dipanggil bapak, maunya dipanggil kokoh atau bro. Oke, nah ternyata fun fact-nya ketiga yang akan talk show, ketiga guest speaker yang akan talk show hari ini itu sama-sama lahir di bulan Oktober dan ternyata punya zodiak yang sama.
zodiaknya adalah Libra. Nah, sedikit intermezzo, pria Libra ini adalah jenis yang langka. Mereka adalah pria intelektual dengan hati yang penuh kasih sayang dan simpatik, memiliki karakter, kebaikan, kelembutan, dan logika filosofis, argumentatif, dan keras kepala. Nah, ini bakal seru banget nih kalau 3 orang Libra ditempatin dalam satu talk show untuk ngobrol dengan tema menjadi pelaku firman dalam dunia kerja. Yuk kita lanjutin. Silakan, Koko moderator. Terima kasih Gaby buat pengantarnya. Oke. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, bro and sis. Gaby nomor rekening berapa? Boleh saya tahu? Nanti kayaknya ada cowok Libra yang mau transfer. Ya, cowok Libra tapi mungkin bukan saya. DM. DM ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Well, actually bro dan sis, saya panggil bro dan sis saja ya, kecuali Romo begitu. Waktu panitia menghubungi saya 2-3 bulan lalu, saya sebetulnya agak bingung. Menjadi pelaku firman bisa nggak ya gitu? Karena itu juga pertanyaan yang banyak dilakukan di banyak orang. Di benak banyak orang tuh kayak kerja, gereja. Kenapa lu campur aduk? Karena ada pengalaman bahwa kalau kita terlalu vokal di tempat kerja atau gimana, terlalu kelihatan sisi rohaninya, kadang ada orang nggak seneng, karir bisa mandek, dan lain-lain gitu ya. Nah, maka dari itu, supaya saya lebih tahu lagi kira-kira arah pembicaranya kemana, karena moderator sebetulnya bukan orang pinter. Bener, bro sis. Moderator itu sama kayak audiens, sama kayak penonton, nggak ngerti. Yang pinter itu adalah pembicara. Jadi memang bebannya hari ini ada di Romo Bekti sama Bro Edi, ya nggak apa-apa, memang saya nggak jadi beban berat gitu. Nah, saya pengen tahu yang di sini hadir sekitar ada 49 orang di Zoom dan ada berapa orang di GoPlay ya? Saya cek dulu. Di GoPlay ada sekitar 46, 47 ya. Oke. Coba dong, saya mau tahu dulu yang umurnya sekarang berada di rentang antara 20 sampai 30 tahun, ketik angka 1. Di Zoom boleh ketik, di GoPlay juga ketik. Saya lihatin ada berapa orang yang usianya di rentang antara 20 sampai 30 tahun. Oke. Baik, di GoPlay belum ada yang ketik. Kalau 17 ketik berapa, Bro Edi? Aduh, gimana ya saya ngomongnya ya? Ketik Soalnya setengah Edi aja selalu lah. 17. Dari tahun Dia selalu 17 soalnya. Oke. Iya, masalah 17 Sudah terus. ada. Oh, Romo Almo juga 1 katanya. Oke, Romo Iya, ya. dia selalu 20 dia. Oke, so far kita ada 4 orang yang antara 20 sampai 30 ya. Yang rentangnya antara 30 sampai 40 tahun. Coba ketik angka 2 di Zoom dan juga di GoPlay. Saya pengen tahu. Ada juga, oke. Oke, kayaknya lebih banyak 2 ya. Ada lagi, saya tunggu. Di GoPlay juga ketik ya, angka 2. Oke. Nice. Ini antara 30 sampai 40. Ada kardinal juga. Oke. Sani. Oh, ini Sani yang saya kenal bukan ya? 2,5. Oke, sabar ya. Nah, sekarang saya mau tanya, rentang antara 40 sampai 50. Ketik angka 3. Ketik angka 3. Oke. Nice, thank you. Sudah ada yang masuk. Ini antara 40 sampai 50 ya. Oh, banyak juga. Wow, oke, it's amazing. Wow, ini lebih banyak dari yang ketik angka 2. Dan terakhir, 50 tahun ke atas, tolong ketik angka 4. 50 tahun ke atas, tolong ketik angka 4, boleh? Oh, ada juga. Wow, oke. Dari MBK, nice. Oke, thank you. Wow, ada banyak juga. So, kenapa Kristen harus bertanya seperti ini? Karena untuk tahu ini audiensnya kira-kira seperti apa. Most likely kalau yang di Zoom saya lihat semuanya pada menampangkan fotonya doang. Apakah karena malu videonya atau lagi perjalanan saya nggak tahu. Tapi akan lebih enak kalau memang bisa ngelihat ya. Ada videolist juga yang di GoPlay, udah thank you. Kalau 10 sampai 20 kita anggap mereka belum bekerja lah ya, jadi penonton aja. So terima kasih atas partisipasi untuk menjawab. Karena memang talk show hari ini dibuat interaktif. Jadi selain nanti saya ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber, harapannya bro dan sis semua itu juga nanti bisa interaktif. Karena ada sesi tanya jawab, bisa ketik-ketik juga komentar di chat. Jadi kita bikin ini nggak cuma satu arah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu apa yang akan dibahas Christian? Kalau memang melihat dari umur-umur seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa
audiensnya ini sudah punya banyak pengalaman kerja. Minimal 2 tempat kerja, bisa 3 tempat kerja. Nanti bisa juga sharing lewat chat ya, di Zoom atau di GoPlay tentang pengalaman kerjanya. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama. Tadi sudah diperkenalkan, ini Romo yang populer, ya, sangat-sangat populer katanya, ketua kepemudaan KJ ya kalau nggak salah ya. TikTok semua segala macam, Friendster dia punya, ya. Friendster masih ada ya Romo ya. Ampun deh Friendster. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita dengarkan dulu pemaparan dari Romo Andreas Subekti. Silakan Romo Bekti. Terima kasih Bro CR, suara saya kedengaran ya? Suara Mantap. saya oke ya, mantap ya. Oke, Saya bagus. juga live di TikTok nih, jadi sekalian semua lini kita sebarkan. Maka good sekali ketika saya diminta untuk sharing ya, menjadi pelaku firman di dunia kerja, bisakah? Harusnya jangan Romo yang diundang Cidok ya, karena Romo itu kerjanya pelaku firman, maka pasti jawabannya bisa. Karena saya pasti enak sekali. Romo, kerjaannya apa? Saya pelaku firman. Maka sudah nggak usah repot-repot. Saya dunia kerja saya ya pelaku firman. Tapi yang sulit adalah, ya ini, umat Allah kebanyakan. Kita semua, murid-murid Yesus, kecuali para Romo, suster ya, brother atau frater. Kadang-kala ini menjadi sulit nih. Menjadi pelaku firman di dunia kerja. Udah suruh kerja, di satu sisi suruh jadi pelaku firman lagi, syukurin lu. Ya. Ya, artinya apa? Ada dua hal yang harus dikerjakan. Kita bekerja, cari uang, cari rezeki, tapi juga dituntut untuk jadi pelaku firman. Ini kadang-kala susah. Maka pertanyaannya kan, bisakah? Tapi kalau yang setuju dengan pernyataan saya boleh ketik komen ya di Zoom atau di GoPlay. Kalau buat saya, menjadi pelaku firman di dunia kerja, pertanyaannya bukan bisakah, ya, tapi justru itu harus, ya, perlu. Jadi bukan pertanyaan lagi, bisakah? Enggak, bukan pertanyaan bisa atau enggak, tapi harus, perlu. Nah, perlu, harus itu dasarnya dari mana? Perlu dan harus itu apa yang memotivasi kita? Kita sedikit saja, saya hanya men-sharingkan bagaimana tema ini itu berbunyi dalam hidup saya, ya. Bagaimana tema ini berbunyi dalam hidup saya dan juga mungkin hidup kita semua. Saya beri judul cuap-cuap saya ini dengan sebuah kalimat, gereja menjadi peristiwa. Gereja menjadi peristiwa. Saya hantar dengan lagu sederhana ya. Kalau saya ada gitar sih, tapi nggak usah pakai gitar lah ya. Gereja menjadi peristiwa. Ada lagu yang menghantar. Lagunya seperti ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Dari syairnya saja sudah jelas, hidupku menggenapi firman-Mu. Maka ini saya secara umum saja, ya, hidup kita menggenapi firman Tuhan. Supaya apa? Jadi bukti kebesaran nama Tuhan. Sabda Tuhan yang bicara soal ini ya, menjadi pelaku firman di dunia kerja, harus perlu adalah Yakobus 1 ayat 22. Kalau kita bawa kitab suci, ini kan kerasulan kitab suci, jadi ya saya bawa kitab suci. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan dengan tegas, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Aduh Romo, kayaknya itu sulit. Suruh jadi pelaku firman. Kadang-kala saya dengar firman aja, kadang-kadang itu udah jarang Romo. Ya. Apalagi zaman sekarang, dengar firman itu kayaknya udah jarang. Apalagi menjadi pelaku firman. Syukur-syukur kalau kita masih dengar firman, dengar sabda Tuhan. Kita
diajak untuk menjadi pelaku firman. Maka kata pelaku firman saya rasa diambil dari Yakobus 1 ayat 22 ini. Menjadi pelaku firman. Karena kita dipanggil, diutus. Jadi ini bukan tawaran. Kita dipanggil, diutus untuk menjadi pelaku firman. Saya membayangkan kalau kita di kantor punya tugas, harus diselesaikan. Nggak ada tawaran, ini harus dilaksanakan. Ini perlu dilaksanakan supaya goal tujuannya. Maka pelaku firman ini juga perlu dan harus dilaksanakan. Kalau kata Paulus lebih keras lagi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu lebih keras lagi. Atau kita meneladan Yesus. Matius 5 ayat 17. Bicara soal tentang kitab Taurat. Yesus datang bukan untuk meniadakan kitab Taurat, hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Sesuai dengan tadi lagu yang saya nyanyikan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini kan menjadi nyambung. Ya. Kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Syukur-syukur kita sudah mendengarkan firman. Tetapi juga yang membuat kita lebih jauh lagi sebagai murid-murid Kristus adalah Matius 5 ayat 17 tadi. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Kalau yang namanya menjadi genap itu kan menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi nggak berjalan sebelah. Ya. Jadi kalau berjalan kakinya dua-duanya jalan, menjadi genap. Lawannya kan ganjil. Kalau sesuatu yang ganjil tuh nggak enak. Kalau dalam tata bahasa Indonesia ya. Kalau kita wah suasananya ganjil. Oh berarti ada sesuatu yang menakutkan, ada sesuatu yang mengancam. Atau kata-katanya kok ganjil sih? Berarti mungkin kata-katanya menyakitkan hati, kata-katanya kurang pas. Maka kata genap itu menunjukkan kesempurnaan, keutuhan hidup kita juga. Nah, ternyata saudari-saudara, saya itu membuka-buka buku terbaru dari Bapak Kardinal. Nih, ya. Judulnya Membangun Gereja sebagai Gerakan yang Cerdas dan Solider. Di dalam buku ini ternyata ada penulis yang menuliskan sosok kardinal kita, Ignatius Suharyo. Pada tahun 98, 21 Juni, waktu itu beliau masih uskup di Keuskupan Agung Semarang. Tema yang saya ambil untuk cuap-cuap ini, gereja menjadi peristiwa, itu adalah kata-kata tahun 98 dari Kardinal Ignatius Suharyo ini. Gereja menjadi peristiwa. Dia tuliskan dalam surat gembala 21 Juni 1998 untuk umat di Keuskupan Agung Semarang. Lalu gereja menjadi peristiwa itu apa sih, Romo? Saya jelaskan secara singkat padat. Gereja menjadi peristiwa adalah gereja itu siapa? Kita semua nih. Yang hadir di sini semua gereja. Karena sekarang gereja itu udah liquid, ya, liquid church. Kita semua bisa, ya. Inilah yang namanya kalau bahasanya Romo Yus Samadi itu religion online, ya, religion online. Bagi kita gereja itu sangat liquid sekali. Saya di Pasar Minggu, ada yang di Bintaro, ada yang di Kosambi, juga ada yang mungkin di luar negeri dan lain sebagainya. Gereja menjadi peristiwa, gereja kita semua yang menanggapi sabda Allah. Menanggapi sabda Allah dalam berbagai peristiwa hidup sehari-hari. Gampangnya begitu. Kita gereja menanggapi sabda Allah dalam hidup kita sehari-hari. Lalu dalam tanda kutip, Bapak Uskup itu dikatakan sebagai orang yang, nah ini menarik. Buat saya kata-kata ini mungkin menarik dan mungkin bisa menjadi prinsip buat perjalanan hidup kita selanjutnya dalam iman. Dikatakan di sana, kitab suci di tangan kanan, ya ini kitab suci di tangan kanan, dalam tanda kutip,
koran di tangan kiri, atau kalau zaman sekarang handphone lah ya. Kitab suci di tangan kanan, koran atau handphone di tangan kiri. Jadi nggak ganjil nih, nggak cuma tangan kanan aja, tapi juga ada handphone. Artinya apa? Kita semua diingatkan punya dasar hidup beriman yang kokoh. Kalau kita cuma bersandar pada sabda Tuhan, ya baik, tapi nggak berbunyi apa-apa buat hidup kita. Wah, kita cuma pintar, pandai bicara tentang Tuhan. Pandai dan pintar bicara tentang Tuhan. Tetapi kita tidak pandai dan pintar ya menyampaikan kepada sesama kita. Kita tidak mempraktekkan sabda Tuhan kepada sesama kita. Kadangkala begitu pula sebaliknya. Kalau kita hanya pegang koran, hanya pegang handphone, hidup keseharian kita, ya, kadangkala kita juga nggak ada arahnya. Ya, apa ya arahnya? Maka kedua ini kayak saya rasa saling melengkapi. Ini bisa diganti handphone juga dua-duanya gitu kan. Tapi secara konteks bagaimana mau digambarkan kitab suci di tangan kanan, koran di tangan kiri. Maka tidak bisa dipisahkan ini. Kedua-duanya saling menggenapi. Firman Tuhan menerangi hidup kita di dunia kerja apapun kita. Lalu dunia pekerjaan kita, keseharian kita sebagai apapun itu diteladani kalau dengan maps itu GPS ya, ditunjukkan dengan apa? Maps-nya ya ini. Kitab suci. Firman Tuhan. Maka buat saya gereja yang menjadi peristiwa adalah bagaimana kita memahami sabda Tuhan, mendengar dan melakukannya, memahami, tetapi juga di satu sisi menggenapinya dalam hidup keseharian kita. Maka kalau ditanya bisakah? Pak harus bisa. Maka bukan bisa lagi, perlu dan harus. Buat saya demikian, sehingga seperti lagu yang tadi, hidupku menggenapi firman-Mu, itu sungguh nyata dalam hidup kita. Maka 98, 24 tahun yang lalu, Bapak Kardinal sudah katakan itu. Menjadi gereja menjadi peristiwa. Bagaimana sabda Tuhan kita tanggapi dalam hidup harian sehari-hari, kita wartakan ke segala bidang, ke seluruh penjuru. Seperti para murid yang diutus, pergilah engkau ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan yang lebih penting apa? Ajarkanlah seperti aku mengajarkan kepadamu. Maka ini bukan tawar-menawar lagi. Bukan, ya kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Nggak gitu lagi. Tapi kesadaran kita bersama, kita harus, dan ini tugas kita. Yang kalau kita nggak lakukan, kata Paulus, kita celaka. Sama kalau tugas-tugas kita nggak laksanakan, kita juga celaka kan. Maka ini juga menjadi kesadaran kita. Saya rasa itu, daripada saya berlama-lama, saya kembalikan ke Bro CR. Terima kasih Romo Bekti. Nggak lama-lama sih, tetapi seenggaknya satu poin yang ditangkap adalah bahwa kita bukan hanya mendengarkan, kemudian naik satu level memahami, tetapi bagaimana menggenapi. Dan itu yang diminta, ya. Terima kasih Romo, dan nanti kita akan banyak sharing juga dengan audiens kita ya, baik itu ada di GoPlay maupun juga ada di Zoom ya. Kalau di GoPlay ini saya lihat ada Sisyun yang sudah mencatat, jadi setiap ayat dan perikop itu langsung loh diisinya diapain gitu. Saya rasa di sini dia nonton sambil sebelah kirinya, sebelah kanan kitab suci ya, sebelah kirinya handphone gitu. Jadi langsung sambil ngeliat gitu yang kayak Romo Bekti bilang. Oke. So, berikutnya kita mau ngobrol dengan narasumber kita yang kedua, CEO dari GoPlay. Buat bro dan sis yang belum tahu GoPlay itu seperti apa, GoPlay ini adalah satu platform untuk penyiaran, sederhananya seperti itu. Daripada saya salah ngomong ya, ntar diomelin CEO-nya, biar CEO aja yang menjelaskan sendiri. Langsung aja saya panggil dan saya undang Bro Edi Sulistyo. Morning Bro Edi. Morning Bro CR. Selamat pagi, ketemu lagi kita di virtual ya. Mau sapa-sapa audiens dulu, silakan lo Bro Edi. Ya lo, banyak lo nama-nama yang familiar di sini.
Halo semua teman-teman, ada teman-teman yang ada di GoPlay maupun di Zoom. Welcome and good morning semuanya. Ini ada Bro Cipto malah. Woi, halo Bro Cipto. Diam aja. Cakep ya, banyak ya ternyata ya. Walaupun kameranya nggak dinyalain, tetapi mudah-mudahan didengarkan dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita pagi ini. Oke, Bro Edi, saya mau tanya dong, kesibukan kesehariannya sebagai seorang CEO GoPlay itu seperti apa sih, Bro Edi? Sebetulnya kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya of course kalau kita ngomong pekerjaan sehari-hari ya pastinya macam-macam ya. Namanya kan kita juga harus gimana caranya kita bisa membawa GoPlay to the next level. Bagaimana secara core value memang perusahaan ini didesain untuk menjadi berkat buat banyak orang. Itu adalah salah satu core value yang kita yang kita taruh di nomor 1. Jadi setiap hari kita memikirkan gimana sih caranya kita bisa jadi berkat buat teman-teman, terutama yang teman-teman konten kreator. Kenapa kok teman-teman konten kreator itu penting? Karena kita melihat salah satu bentuk daripada nggak cuma dari sisi evangelisasi digital, tapi bagaimana caranya kita bisa membentuk masa depan daripada anak-anak muda generasi Indonesia yang ke depan ini dengan positif konten. Karena gimana pun you are what you consume. Kalau kita melihat begitu banyak platform yang secara luar biasa di luar sana ya, tapi memang kebanyakan daripada mereka itu memang mengencourage content creator untuk membuat sesuatu yang sensasional gitu. Itu yang akhirnya membuat hati kita untuk berpikir di GoPlay gimana sih caranya kita bisa merubah sistem insentifnya itu supaya bukan semakin sensasional, semakin viral, semakin banyak viewer yang akan di reward dengan monetary, tapi bagaimana dengan quality content, bagaimana dengan menjadi berkat buat sesama, bagaimana kita menggunakan God-given talent yang kita kasih, yang Tuhan kasih ke kita, bagaimana kita bisa membuat itu menjadi konten positif yang akhirnya kita bisa mendapatkan suatu insentif. Jadi nggak usah cari banyak viewer atau banyak follower, tapi kita bisa membuat fokus menjadi diri kita sendiri dan fokus membuat quality content gitu. Oke, itu sehari-harinya ya. Tapi Bro Edi, sedikit mundur satu langkah. Untuk Bro Dansis yang belum kenal GoPlay, perkenalkan secara singkatnya gimana ya? Kalau moderator yang ngomong takutnya salah, tapi kalau CEO yang ngomong mungkin nggak akan salah begitu. Ya, GoPlay secara singkat memang live streaming platform yang untuk membantu para konten kreator untuk berkarya dan untuk membuat positif konten. Secara singkatnya seperti itu. Dan banyak memang konten kreator kita yang puji Tuhan bisa berkarya dan bisa sustainable dan pada akhirnya bisa fokus untuk menjadi berkat buat sesama. I see. Baik, thank you. So, dari penjelasan Bro Edi barusan, ketika ditanyakan menjadi pelaku firman di tempat kerja, kita ngomong tadi core value-nya GoPlay kan bagaimana menjadi value, manfaat, berkat buat banyak orang. Betul ya Bro Edi ya? Bagaimana mengimplementasikan, you are a CEO gitu loh. Ngarahin semua ke bawah untuk punya satu value yang sama gitu, gimana Bro Edi? Sebetulnya itu yang namanya adalah culture sih, memang sih. Tapi memang kalau kita lihat ya, itu juga dari pengalaman aku pribadi dari dulu banget ya. Sebetulnya kalau kita ngomong pertanyaan ini udah dijawab tadi sama beberapa dari tadi Romo Almo ya. Romo Almo, oke. Ya, pertama terus sama Romo Bekti juga ngomong hal yang sama gitu. Sebetulnya it's not about masalah bisa apa nggak bisa gitu. Jawabannya sudah pasti harus gitu sebetulnya kan. Karena itu semua saling keterkaitan ya. Keterkaitan karena secara firman Tuhan itu nggak cuma sebagai pedoman dari bagaimana untuk menjadi orang yang lebih baik aja, tapi secara khususnya itu benar-benar spesifik banget gitu. Life manual untuk bagaimana kita bisa menjadi better son atau better daughter, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana kita bisa menjadi suami yang lebih baik atau istri yang lebih baik, bagaimana kita bisa menjadi employees yang better, bahkan better manager dan bahkan menjadi better leader, dan bagaimana kita bisa menggunakan ini mengaplikasikan untuk membuat semua sekitar kita dan menjadi terang seperti di Matius bab 5:16 ya, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi sesama kita. Itu sih yang sebetulnya yang aku alamin gitu, dan of course untuk mencapai ke dalam itu nggak gampang. Artinya bukan sesuatu yang cuma sekedar oh ya gitu. Pokoknya kalau memang kita mengikuti firman dan menjadi pelaku firman, kita tiba-tiba bisa menjadi sukses atau besar atau tiba-tiba jadi kaya gitu. No. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu juga gitu.
Karena Tuhan pasti akan mencukupi kita kan. Tapi dengan kita mengikuti dan menjadi pelaku firman itu, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat sesama, itu justru akan memberikan damai sejahtera buat kita sendiri dan menjadikan kita sendiri menjadi lebih bahagia sebetulnya. Bahagia itu yang paling penting yang kita cari kan. Dengan kita bisa happy, dengan kita bisa membuat a better decision, pada ujung-ujungnya maka kita juga bisa dilihat sebagai orang lain dan orang lain akan membuat ripple effect. Istilahnya itu menjadi lead by example gitu loh. Dan dari situ akan trickle down ke semuanya, ke sekitar kita, nggak cuma dari dalam perusahaan juga gitu. Tapi bagaimana orang tua kita juga melihat kita tiba-tiba bisa berubah menjadi individu yang lebih baik, bagaimana istri kita, dan itu semua ripple effect-nya akan sangat luas sekali sih. Baik. Nah, kalau ada yang bilang seperti ini, bro ini mah enak, dia kan CEO. CEO bilang apa semua pasti nurut ke bawah. Padahal kita satu perusahaan kan nggak cuma Katolik doang. Ada agama-agama lain yang mungkin secara pandangan itu juga berbeda. Gimana mau nyambung kalau frekuensinya aja beda? Nah, dari pengalaman kamu di tempat kerja sebelumnya mungkin, atau yang di sekarang, ada nggak sih hal-hal seperti itu yang menjadi challenge? Begitu, Pasti dong, pasti dong. Jadi mungkin kalau aku kasih sedikit background ya, aku dulu itu sebetulnya bisa dikatakan seorang yang very geek banget ya sampai sekarang sih sebetulnya. Jadi memang seorang programmer gitu ya, memang dari kecil, dari umur 5 tahun memang very kompetitif programmer gitu, dari dulu suka banget, sampai kuliah pun juga computer science, jadi memang very logic ya, semuanya pakai logic banget gitu. Bahkan dari yang pertama belum kenal Tuhan, sampai pada akhirnya belajar sedikit mengenai Tuhan, sampai pada akhirnya bisa belajar agama-agama lain segala, sampai menjadi agnostik, saya pada akhirnya menemukan tentang kebenaran, pada akhirnya dibaptis, dan akhirnya masuk fully communion with the Catholic Church. Itu semua butuh waktu dan butuh proses, ya kan. Nah, dari situ semua itu, aku menemukan along the way kalau sebetulnya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu hal yang universal. Contohnya misalnya kita integrity, bagaimana kita mengasihi sesama manusia, bagaimana kita nggak backstabbing orang, bagaimana kita nggak, kalau dihina kita sama orang, bagaimana, itu kan semua throughout proses kan. Dan itu semua yang menariknya, semua yang tadi aku bilang, bagaimana kita bisa marah, bagaimana kita bisa negotiate better, bagaimana kita bisa menjadi, semuanya itu khawatir, sampai kita mungkin kita harus bisa jadi sabar-sabar, terus kita menghadapi kompetitor gitu ya, pikiran positif, bersyukur selalu, itu semua ternyata ada semua loh di firman Tuhan gitu sebetulnya. Nah, dari situ semua, jadi yang kita ngomong ini sebetulnya kalau kita memang mengomongkan tentang kebenaran firman Tuhan, bukan berarti kita itu justru malah istilahnya itu membawa orang supaya oke, semua Katolik yang terbaik kamu semua pada pindah ke gereja Katolik. Enggak gitu juga gitu sebetulnya gitu. Justru sebetulnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberitakan kebenaran itu supaya kita bisa membawa lingkungan pekerjaan ini menjadi lebih better. Jadi it doesn't matter gitu apakah sekitar kita agamanya sama apa enggak. It's not about that, karena tujuan kita juga bukan untuk membawa atau menginjilin semua, juga nggak gitu-gitu juga kali gitu kan. Kita juga respect dan kita juga understand tentang toleransi dan lain sebagainya. Tapi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana justru dengan menghidupi dan menjadi pelaku firman, kita justru selalu bisa menemukan solusi dari semua permasalahan yang kita punya. Misalnya contoh, mungkin beberapa teman di sini tahu, pernah aku cerita, misalnya waktu kemarin di Loket gitu, di mana kita sebagai one of the sebelum GoPlay ya, itu aku dulu sempat jalanin perusahaan namanya Loket. Bagaimana saat itu kita sudah menghadapi banyak challenge tentang integrity gitu. Bagaimana kita setiap kali mau ikutan tender selalu ada yang bilang memang mesti nyogok di Indonesia itu gitu. Itu this is how you do business gitu. Biasa aja gitu kan. Itu selalu gitu sekitar aku. Apalagi kalau mereka tahu kalau aku kan mungkin dulu sempat hidup di US selama 15 tahun gitu. Banyak yang bilang, "Bapak mah ini mah kelamaan di Amerika kali, udah nggak ngerti caranya bisnis di Indonesia gimana." Ini mah wajar gitu. Dan hal seperti itu keep coming gitu ya. Tapi bagaimana justru kita bisa mempertahankan integritas itu, bagaimana kita bisa melakukan secara lead by example, dan pada ujung-ujungnya selalu kita menemukan kalau kita tuh bisa mendapatkan project yang sehat, makanya dalam quote itu project yang sehat, tanpa harus mengeluarkan sepeser pun untuk entertainment gitu, tanpa harus untuk
istilahnya nge-bribe orang gitu. Hmm. Harus mempertahankan integrity. Sampai pada puncaknya pun ada project sebesar kayak Asian Games pun kita juga meskipun kita diminta secara eksplisit pun kita tetap teguh pada pendirian kita yang pada akhir kalau kalah juga nggak apa-apa gitu. Yang pada akhirnya ternyata puji Tuhan kita bisa menang gitu kan untuk mendapatkan tender sebesar itu gitu. Yang pada ujungnya ternyata along the way kalau beberapa teman di sini yang pernah dengar cerita aku, yang mungkin pernah ada yang anak loket juga mungkin ada di sini gitu ya, mungkin tahu gitu kalau memang waktu itu sekitar beberapa bulan sebelum Asian Games ternyata kita ditelikung gitu, ada orang, ada istilahnya ada perusahaan lain yang menelikung dari belakang, tiba-tiba surat penunjukannya dicabut, pada akhirnya kita nggak boleh ikut gitu, nggak boleh tiket dan kita nggak boleh ikut. Nah, hal-hal seperti itu kan of course sebagai manusia kita akan merasakan sebuah kekecewaan. Kita sudah mengikuti Tuhan, kita sudah berserah, kita sudah menunjukkan integriti sebagai pemenang gitu. Tapi ternyata gitu aja gitu, ternyata dicabut gitu kan. Nah, di situ kan hal-hal seperti itu kan sesuatu di mana kita tuh diuji gitu sebetulnya. Dan aku belajar banyak gitu di situ tentang Filipi 4:6, tentang Pengkhotbah 3:11, Pengkhotbah 13 itu sangat bagus sekali ya. Bagaimana itu dibilangin kalau semua pada waktunya ia membuat sesuatu segala indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, hal-hal seperti ini sesuatu yang terus-menerus along the way itu juga menguatkan aku sendiri gitu. Bagaimana pentingnya bergabung ke dalam sebuah komunitas, pentingnya untuk menerima tubuh Kristus gitu ya setiap minggu atau bahkan sesering mungkin gitu. Dan pentingnya bagaimana kalau misalnya diminta pelayanan jangan bilang no, bilangnya yes dulu gitu. Dan dari situ jadinya aku malah jadi belajar tentang firman Tuhan dan bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih bersabar. Yang pada akhirnya ternyata setelah waktu di hari Asian Games-nya ternyata kita melihat memang ternyata yang pemenangnya itu melakukan banyak kesalahan yang pada akhirnya tiketingnya kacau, semuanya kacau, pada akhirnya sampai kita diminta secara langsung oleh Bapak-Bapak Menteri itu untuk membantu secara langsung yang pada akhirnya kita take over di hari ketiga dan semuanya lancar gitu. Nah, di situ memang nggak cuma luar biasanya Tuhan, tapi di situ kita belajar sekali kalau memang kadang itu sebagai pengikut Kristus pasti ada setback. Sebagai pelaku firman tuh setback itu normal sebetulnya gitu loh. Tapi ujung-ujungnya Tuhan itu punya cara untuk masuk lagi, install, dan justru menjadi sebuah pemenang gitu. Dan itu pada ujungnya adalah pemenangnya itu sebetulnya sebagai untuk mempertahankan dan sebagai pelaku firman. Kalau kita dari awal menang dan kita tidak pernah ada penelikungan seperti itu sebetulnya, dan nobody in Indonesia tahu kalau ternyata ngurus tiket itu susah gitu kan. Dan justru karena dengan adanya seperti itu, nggak cuma gilanya nggak cuma itu, bahkan sampai gara-gara itu pun sampai membuat aku sendiri pun secara pribadi dan tim kita pun sampai diliput oleh Forbes secara khusus sampai aku bisa menjadi covernya Forbes. Coba nggak kurang keren apa Tuhan kita gitu kan. Dan itu juga menjadi strong testimony yang selalu kita sharingkan di dalam outball gitu. Di mana semua penonton lagi, sampai semua employees kita, semua teman-teman semua, itu mereka juga kita menceritakan apa adanya gitu. Bagaimana Tuhan itu bisa bekerja, bagaimana kita harus setia, bagaimana kita harus obedient gitu. Dan bahkan throughout the business, throughout even menjadi seorang employees maupun manager maupun seorang leader maupun sekarang menjadi punya startup, jalanin startup ya. Dari dulu itu bukan berarti semakin mempunyai posisi atau semakin menjadi founder, semakin menjadi CEO lebih gampang. Enggak juga, malah lebih susah. Iya, malahan. Yeah. Karena apa? Karena problem itu akan menjadi semakin besar, menjadi semakin kompleks. Dan disitulah Tuhan di Lukas 16:10 ya. Mana sih ya itu kalau nggak salah ya. Yang tentang setia pada perkara Romo mohon dikoreksi kalau ada yang salah, aku asal sebut aja. Di Lukas 16:10 kalau nggak salah disuruh setia pada barang siapa yang setia pada perkara kecil maka akan diberikan perkara yang lebih besar. Iya. Bro Edi, ke-mute Bro Edi. Sorry. Soalnya tadi ada yang bocor. Iya. Oke. Gimana tadi Luka barang siapa setia pada perkara kecil?
Ya, barang siap, maka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. Sama sesimpel kayak misalnya kita kayak mau berbuat kebaikan, kita mau donasi. Kadang-kadang kita selalu berpikir nanti deh kalau kita punya banyak duit. Ya sebetulnya nggak akan berubah karena masalahnya akan tetap ada. Semua masalah bahkan akan tambah berat iya gitu. Tapi kita punya Tuhan yang konsisten. So that is what the difference gitu menjadi sebagai pelaku firman gitu. Throughout my journey banyak juga yang namanya perusahaan hampir mati itu sering banget gitu. Startup hampir mati, cash flow nggak ada, hampir mati sebetulnya. Dan itu pun justru semakin buat aku menjadi sebuah kesempatan yang buat teman-teman ini mungkin di sini juga ada teman-teman GoPlay juga ada di sini gitu. Di dalam town hall pun aku juga sangat open gitu menceritakan kalau ya kalau memang kita mati ya mati gitu kan. Tapi poinnya adalah bukan bukan kapan when we die atau how we die, tapi bagaimana kita selama kita masih punya duit di startup, selama kita masih punya cash flow, bagaimana kita terus bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Karena kalau selama kita terus bisa menjadi berkat buat orang lain dan kita tiba-tiba kehabisan duit dan besok kita mati, nggak apa-apa, then we die with dignity gitu kan. Dan dari situ kita bisa mempunyai suatu mindset yang berubah di mana kita semua tuh melihat kalau semua ini adalah bisnis yang dikasih sama Tuhan. Istilahnya meskipun yes aku sebagai pemegang saham, yes aku mungkin sebagai CEO, tapi ini hanya sebagai nomini aja gitu loh. Ujung-ujungnya itu Tuhan yang punya gitu. Bagaimana Tuhan itu bisa membantu dan itu adalah bisnis yang Tuhan pakai melalui kita, melalui tangan kita untuk bisa menjadi lebih banyak berkat buat banyak orang. Bagaimana kita bisa membuat impact untuk lebih banyak orang lagi gitu. Itu terus-menerus ya. Sampai 2020 kita tahu semua pandemi, 2021 tiba-tiba kita udah bermati di loket pun tiba-tiba kita bisa menjadi dipercaya untuk menjadi vaksin distributor gitu di Indonesia gitu ya yang pada puncaknya kita sampai pernah antara kita dan Halodoc kita combine bisa sampai 500.000 vaksin per hari yang kita distribusikan. Itu juga menjadi sesuatu yang buat kita sendiri bisa melihat, wow, ternyata sebuah panggilan yang waktu aku dulu dari US balik Indonesia, bikin loket, terus ternyata waktu bikinnya setengah mati, dimaki-maki sama orang, banyak error, banyak bug, dan segala macam. Ternyata bisa terus continuously bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan semakin besar tanggung jawabnya gitu. Sampai di bulan Juni 2021 pun juga sama gitu. Waktu kebetulan pas orang tua aku kena COVID, terus orang tua aku juga, papa aku sampai sempat kritis gitu ya kena COVID, kita mencari obat di mana-mana. Ya karena kita kenal sama kemarin gara-gara Asian Games sama jadi vaksin distribusi kenal sama menteri-menteri itu di WA tuh semua, Pak bantu dong gitu. Ternyata meskipun kita minta bantuan sama Pak Menteri-menteri pun, ternyata mereka pun juga nggak bisa bantu karena obatnya nggak ada, gitu kan. Nah, kalau dalam saat-saat seperti itu gimana coba? Udah obatnya nggak ada, udah minta bantuan segala macam, udah dicari ke gudang negara bener-bener nggak ada, terus dia bilang tapi Pak kita akan bawa obat generiknya minggu depan bakal datang. Ya telat deh, butuhnya juga cuman di hari yang sama harus dikasih gitu kan. Waktu itu kalau pada ingat teman-teman pada si token ya yang lagi parah-parahnya gitu. Hal-hal seperti itu terus menjadi dan terus seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya juga malam hari itu juga bisa aku belajar juga tentang bagaimana tentang Filipi 46, Filipi 47, Filipi 48 gitu. Bagaimana kita harus bersyukur dalam keadaan kalau kita jangan khawatir akan apapun juga, tapi kalau kita mau menyatakan apa yang kita minta, kita harus menyatakan dengan doa dan ucapan syukur. Bagaimana dengan begitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu terus menyertai kita dalam Kristus Tuhan gitu ya. Hal-hal seperti itu sesuatu yang aku juga nggak ngerti gitu. Artinya kenapa bisa ada damai sejahtera Allah yang nggak masuk akal, yang melampaui segala akal gitu, bisa menyertai kita. Kita lagi panik kok. Orang tua aku, my dad juga lagi dalam keadaan yang kita cari obat nggak ketemu gitu kan. Nah hal-hal seperti itu tuh tapi justru di Filipi 48 kita diajarkan untuk memikir hal yang positif. Bagaimana kita berpikir hal-hal yang positif, bagaimana kita melihat pokoknya yang indah-indah gitu ya. Yang pada akhirnya beneran saat itu aku justru malah memikirkan instead of waduh bagaimana nih my dad umurnya seberapa nih bentar lagi my dad juga umur 82 waktu itu tapi malah justru waktu itu aku malah melihat malah bersyukur bagaimana aku terlahir ke dalam keluarga seperti itu dan bisa menjadi seperti sekarang ini juga karena orang tua aku gitu didikan mereka jadi aku malah memikirkan semua hal yang indah gitu dan aku justru malah bersyukur aku bisa berserah gitu ya yang pada akhirnya ternyata malam hari itu juga ada yang bisa punya obat Actemra dan nganterin ke rumah sakit.
Nah, hal seperti itu waktu aku tanyain, dari siapa Pak ini orangnya? Kan kebetulan yang ngasih temen. Dari siapa ini yang ngasih? Oh, pokoknya ada deh, yang penting Papa sembuh dulu gitu. Setelah di administer tanyain, emang berapa duit? Soalnya waktu di Tokopedia harganya udah 300 juta ya per bijinya. Ternyata orang bilang, Pak katanya orangnya nggak usah dibayar gitu. Wah, udah mulai amazed sekali. Udah gitu, terakhirnya dia bilang, kan aku paksa, ayo Pak, siapa ini yang ngasih tahu? Aku harus benar-benar harus berterima kasih nih. Terus dia cuma bilang gini, Pak, orangnya cuma titip pesan, thank you udah pernah bikin loket dan sudah menjadi berkat yang luar biasa buat keluarganya dia. Yang aku nggak tahu sampai sekarang dia itu siapa gitu. Tapi poinnya balik lagi gitu. Menjadi sebuah pelaku firman itu bukan menjadi sebuah pilihan, tapi menjadi suatu keharusan sebetulnya. Karena dengan kalau kita memang mau sukses, baik nggak cuma di pekerjaan, tapi di dalam kehidupan kita secara pribadi, baik di dalam keluarga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, it's a must sebetulnya. Itu harus sebetulnya, tidak bisa dipisahkan. Dan dari situ waktu aku terima seperti itu benar-benar I literally drop down to my knees, benar-benar berlutut dan berdoa dan aku menangis gitu. Karena ya semua itu apa yang Tuhan panggil sampai pada akhirnya milih untuk bikin loket, terus habis itu yaitu tadi dimaki-maki banyak orang, banyak bugnya dan segala macam. Terus perjalanannya kita memperjuangkan integriti di tengah-tengahnya, kita melakukan ditelikung, dihina orang, banyak yang bilang juga pernah nih sampai separah kayak wah ketemu sama orang atau yang bilang wah kamu mah nggak mungkin sukses punya ini modelnya aja udah begini kaosan sandalan mana bisa lu sukses jalan aja kayak gitu banyak yang bilang seperti itu tapi sebagai aku bersyukur banget gitu punya sebuah komunitas terus bisa menjadi bisa mengikuti menerima ekaristi setiap minggunya dan itu benar-benar membuat aku jadi mengignore gitu hal-hal seperti itu gitu karena pada ujung-ujungnya ya kita nggak butuh pengakuan manusia gitu, tapi pada ujung-ujungnya adalah bagaimana saat kita meninggal, saat kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang I'm so proud of you, that's matter more daripada semua manusia di dunia memuji-muji kita gitu. Bahkan lebih ngeri kalau di other way around gitu. Semua muji-muji kita, tapi sampai ketemu Tuhan bilang siapa lu gitu. Lebih ngeri lagi gitu kalau kayak gitu kan. Nah hal-hal seperti itu sih sebetulnya yang pengen aku sedikit touch ya. Aku sih sebenarnya kepingin lebih banyak open to the pertanyaan ke teman-teman di sini. Karena mungkin pertanyaannya mungkin jadi lebih relate dengan pengalaman mereka gitu. masing-masing gitu. Dan well anyway, pertanyaan saya sih sedikit-sedikit aja. Akan lebih banyak saya buka untuk audiens di sini ya. Jadi silakan untuk Bro dan Sis yang ada di Zoom ya, kurang lebih ada 55 orang yang buka video cuma 9 ya. Dan yang ada di GoPlay ada sekitar 41 orang. Go ahead kalau memang punya pertanyaan buat Bro Edi, buat Romo Bekti. Sekarang aja, nggak mesti nunggu sesi tanya jawaban belum mulai, Christian. Tenang aja, yang penting Betul. mungkin ada pengalaman hidup atau apa yang pengen Anytime di-share. Ya, kita bisa saling menanggapi. At anytime kalau memang mau nanya apapun nggak masalah. Kita interrupt aja nggak apa-apa juga. Santai. Kita santai banget hari ini. Sangat-sangat cair lah ya. Tapi Bro Edi itu cerita yang terus terang memang bikin kita jadi amazed ya kalau punya pengalaman hidup seperti itu. Bagaimana buah dari pelaku firman bisa membawa kita sampai keadaan seperti itu. Kalau papa kritis seperti itu ya dapat bantuan kayak gitu juga kita nggak ngerti lah ya. Itu udah kuasa Tuhan ya. Tapi Bro Edi mau tahu nggak siapa sih sebetulnya yang ngasih obat itu? Mau dong, tapi nggak penting juga sih, irrelevant. Karena sebetulnya dari situ adalah aku tahu kalau meskipun kita punya teman high places di dunia ini, ternyata teman kita yang lebih higher places di surga ternyata very powerful. Yes, betul. Tapi mau tahu siapa orangnya? Mau dong. Saya juga mau tahu. Nanti kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu ya. Karena saya juga nggak tahu jawabannya siapa. Jadi jangan berpikir saya punya jawabannya begitu. Oke. Nah, berbicara mengenai pengalaman-pengalaman di tempat kerja. Yuk, boleh sharing yang ada di sini. Apakah ada kesulitan-kesulitan? Aduh, kita pengen loh jadi pelaku firman. Kayak tadi, Edi bilang, bagaimana lurus-lurus aja deh. Ikut tender yang sehat. Nggak pakai nyogok-nyogok, entertainment yang macam-macam, dan lain-lain. Kita tahu bahwa di Indonesia budayanya seperti itu. Baik itu sebagai karyawan, ya kita pernah kenal, atau juga mungkin sebagai pebisnis yang melakukan praktek seperti itu. Lalu gimana sih caranya, gimana cara mulainya untuk bisa kembali menjadi seorang pelaku firman seperti itu? Ya silakan ketik pertanyaan, kalau memang nanti suasana mendukung, mau open cam, open microphone juga boleh, mau sharing yang di GoPlay ya. Silakan, jangan cuma kirim-kirim stiker doang. Kalau memang ada mau interaksi lebih lanjut, silakan aja.
Di sini saya lihat banyak sekali, ada Anastasia Yunita, ada Maria Sulastri, ada Sisil. Wow, gambar fotonya dokter ya. Oh, wanita semua yang saya sebutin. Ada Sunanti, Angelina, Ada yang ada raise George hand, Arif. Bro. Ada yang raise hand, sebentar. Sisil, Ada, Sisil itu satu LGD LOGF sama aku. Hai Sisil. oh hai Sisil, anak LOJF ya. Oke, so kita punya Edi dari Kosambi yang angkat tangan. Edi ini mau, oh udah nyalain video juga. Go ahead, Bro Edi, silakan. Ya, Pak Christian, juga Pak Edi, saya mau nanya. Tadi kita dijelaskan bahwa Pak Edi itu sebagai seorang CEO dan juga seorang owner tuh sudah mengaplikasikan lah ya dalam pekerjaan. Tapi kan kita tahu kalau di bisnis itu kan penuh dengan delegasi. Dan kita pahami juga karakter atau attitude seseorang itu kan baru diketahui pada saat dia punya kuasa, punya kedudukan. Nah, pasti di timnya Bapak juga ada yang naik pangkat dan lain-lain. Nah, bagaimana Bapak membuat suatu culture perusahaan ya, supaya tetap timnya Bapak juga terus diingatkan atau di-strengthen mengenai culture yang Bapak pegang itu. Apakah memang ada ibadat yang rutin atau apa di lingkungan kerja? Gitu, Pak. Kalau thank you buat pertanyaannya, ini memang benar-benar sangat bagus sekali. Karena memang komunitas itu memang sangat penting ya. Bagaimana kita terus diingat. Karena kita sebagai manusia aja ya. Maksudnya itu akan sangat gampang banget tergoda. Mungkin aku kasih tahu contoh salah satu pertanyaan aku yang selama ini selalu bothering me. Ya, bukan bothering ya, selalu aku dulu nanyain. Kan aku kan dulu logical banget ya. Kayak kenapa sih kita mesti terima ekaristi tiap minggu gitu? Atau bahkan sesering mungkin gitu kalau menurut katekismus gereja Katolik. Kenapa sih gitu sebetulnya kan? Dan aku selalu berusaha mencari jawaban. Memang sih kalau ditulis di dalam CCC baca lanjutannya itu ya, kalau nggak salah di 3689 dan seterusnya ya. Ntar bisa dicari sendiri. Tapi memang di situ tuh aku cari tahu dan dia bilang, oh ya nanti kalau kita terima tubuh Kristus tuh kita bisa removing venial sins kita lah dan segala macam. Which is ya memang teorinya begitu gitu. Tapi secara aplikasinya kayak gimana gitu. Dan ternyata along the way, aku tuh menemukan gitu, kalau discernment, kalau setiap kali kita tuh melakukan apapun yang kita temukan, itu kita tuh membutuhkan sebuah keputusan. Apapun yang kita lakukan dari bangun pagi, buka mata, mau makan apa, sampai kita tidur itu selalu is all about decision making process sebetulnya, ya kan? Nah, waktu kita membuat decision making process itu, kita itu selalu ada yang namanya discernment sebetulnya. Nah, discernment itu sesuatu yang selama ini for the longest time in my life, aku tuh salah ngerti. Aku selalu mengertinya discernment itu adalah membuat keputusan antara A dan B dan C atau apapun itu, dan membuat keputusan yang paling baik gitu. Membuat keputusan yang paling benar. Itu yang aku mengerti. But I was wrong. Atau nggak tepat sebetulnya. Discernment itu adalah membuat sebuah keputusan yang sesuai dengan God's will. Not our will sebetulnya. Dan disitulah yang sebetulnya require kita mempunyai sebuah relationship. Relationship. I emphasize one more time, relationship. Nah, relationship itu sama kayak yang aku suka kasih contoh. Kalau misalnya kita suka nonton IG-nya orang gitu, kita ngejar cewek gitu, kita pasti akan suka bukain IG-nya terus-terusan. Nah, itu kan sama kan? Itu kan artinya orang-orang ini adalah obses gitu sama cewek yang dikejar. Saya pada akhirnya dia sangat kenal banget sama cewek itu. Pertanyaannya, kita sudah seobses itu nggak sama Tuhan kita gitu? Sudah bukain terus Bible-nya, sudah ngikutin menerima ekaristi tiap minggu dan sesering mungkin apa enggak, ngikutin komunitas apa enggak, Bible study, komsel dan lain sebagainya. Karena itu hal itu matter. Bagaimana kita bisa mempunyai sebuah hubungan yang setiap hari dengan Tuhan, sehingga kita bisa membuat decision, yang mana kalau kita membuat decision, kita tahu nih, nanti kalau contoh ngejar cewek, kita tahu nih, sebelum kita membuat decision aja kita tahu, ini pasti cewek ini ngambek deh kalau misalnya aku melakukan seperti ini. Sama juga gitu, apakah kita bakal tahu nggak kalau Tuhan ini bakal ngambek kalau kita membuat keputusan seperti ini? Ya istilahnya seperti itu. Of course Tuhan nggak ngambekan ya, cuma maksudnya tuh seperti itu gitu, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, dan itu adalah discernment, membuat sebuah relationship yang sangat obsesif dengan Tuhan. Nah, to answer your question, sorry ya muter dulu karena I have to give the context. To answer your questions, kita sangat bersyukur dan kita sangat privilege sendiri
banget karena di GoPlay sendiri itu memang kita tuh mempunyai acara rohani yang sangat kuat. Nggak cuma dari Kristen Katolik, tapi kita juga punya banyak yang Muslim dan teman-teman yang lain gitu. Bagaimana acara-acara ini tuh ada secara setiap hari dan bisa dikatakan almost 24/7, mungkin ada kali setiap kali kita membuka acara pasti ada acara rohani. Entah itu dibawain oleh seorang romo atau mungkin sebagai seorang awam yang memang step up untuk jadi pelayani dan segala macam ya. Tapi sebetulnya itu akan dibawakan secara live, artinya acara yang tidak bisa dilihat at the later time. Jadi mau nggak mau penontonnya pun juga membuat sebuah habit untuk terus-menerus nonton. Karena kalau misalnya missing Cidok punya acara hari Selasa gitu ya, Kupatokia gitu, ya itu bisa kalau kita miss it ya kita miss it gitu. Justru kita membuat acara itu secara live supaya kita bisa berinteraksi, supaya kita bisa belajar dan kita bisa membuat habit yang baru. Atau yang Romo Aldo ataupun Romo Dedi yang bikin ada Pungta gitu ya, atau Romo Wante gitu dari Bali yang sekarang lagi di Amsterdam dan lagi hiatus ya, lagi jalan-jalan di mana gitu ya. Itu pun setiap hari ada Lectio Divina yang dibawain oleh beliau. Cuma 10 menit acaranya. Jadi kalau kita telat 5 menit ya kita practically udah telat 50% gitu sebetulnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebetulnya semua membantu kita untuk membuild that relationship yang tadi aku bilang itu. Dan kenapa kita very privileged? Karena sebagai yang jalanin di GoPlay dan teman-teman employees dan semua tim rekan kerja semua, mau nggak mau kita cek-cekin acara kita dong tiap hari dong. Dan kalau kita cek-cekin acara kita, nggak cuman ini bisa memberkati sebagai penonton, ini juga memberkati kita sebagai yang ada di GoPlay secara setiap hari. Nggak cuman itu, kita bisa mendengarkan kesaksian tahun lalu, minggu lalu gitu, ada Waktu Indonesia Menyembah yang dibawain oleh saudara kita Frankie Kuncoro gitu. Frankie Kuncoro adalah musik worship leader and songwriter, lagu-lagunya keren, sangat memberkati. Sama tahun lalu awalnya dia jam 5 pagi dia bikin acara. Aku bilang, bro lu gila ya jam 5 pagi ya? Ini nggak kepagian ya? Dia bilang, ya kita harus memulai hari dengan menyembah. Dia selalu bilang, kalau kita Tuhan sebagai prioritas, hidup menjadi berkualitas. Dia selalu bilang begitu. Ya sudah, baru tahun lalu minggu lalu ya, dia anniversary selama setahun. Dan aku juga sempat cerita, awalnya itu pagi-pagi bangun tuh setengah mati sebetulnya, jam 5 pagi. Tapi kan aku sungkan ya, aku yang ngajakin acara di GoPlay, masa nggak ikutan gitu kan. Terpaksa bangun pagi, pasang alarm jam 5 pagi, buka aplikasi, yang merem lagi, tidur lagi. Cuma morning all, pagi tidur lagi sebenarnya. Tapi lama-kelamaan tuh, ini si Bro Kiki ini suka banget kadang-kadang mention, iya Bro Edi bisa ya bantuin ya. Waduh, kalau dipanggil-panggil tengah-tengah, kalau nggak nyimak ketahuan nih gitu kan. Mulailah pasangnya headset, merem sih pasang headset. Jadi kalau bisa dipanggil buka cepet-cepet reply gitu ya. Itu berlangsung sekitar seminggu 2 minggu karena aku sebagai makhluk malam yang setiap hari bangunnya jam 3 itu baru tidur biasanya, programmer biasa gitu kan. Nah ini jam 5 pagi harus bangun gitu. Dan ternyata setelah seminggu 2 minggu tanpa terasa udah lebih dari setahun aku tiap hari bangun pagi jam 5 pagi untuk memulai hari dengan menyembah. And the impact, my friends, it's amazing. Benar-benar luar biasa sekali. To my life, to my family. Bagaimana, masalah tetap ada ya, don't get me wrong. Masalah bisa dikatakan mungkin tambah lama tambah berat gitu sebetulnya. Tapi the way we see the problem, itu benar-benar beda banget. Beda banget gitu. Benar-benar aku bisa menjadi lebih tenang, bisa menjadi lebih calm. Tapi itu lebih berserah dan lebih mikir kayak, Pak ini kan bisnis yang dari Tuhan. Ya terserah. Kalau dia mau bikin ini mati, matilah. Urusan apa? Yang penting kita try our best gitu. Dan sampai kita tuh sampai bisa berpikir kalau ya sudahlah, maksudnya yang penting itu adalah ya tadi bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Bahkan kita bisa berpikir kalau misalnya sampai GoPlay harus mati pun, kita berpikirnya begini. Pasti karena kita sudah membuktikan to the world kalau banyak content creator bisa hidup, bisa berkarya dan bisa sukses gara-gara GoPlay sampai ratusan juta per bulan hidup dari GoPlay. Itu pasti akan ada tiruannya kalau kita mati. Pasti ada GoPlay 2, GoPlay 3, GoPlay 4, GoPlay 5, nggak masalah. The point adalah, it doesn't have to be me at the leadership. It doesn't have to be us as a team. Yang penting God's mission continues. Selama itu kita bisa continuous at the bigger picture, then we have nothing to worry about. Itu adalah sebuah mindset, sebuah proses yang Tuhan bentuk karena setiap hari kita semua berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Because we are trying to be obsessive
dengan Tuhan gitu. Sehingga kita bisa membuat decision yang lebih wise, kita bisa membuat decision yang lebih tajam. Yang pada ujung-ujungnya semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pada ujungnya semua itu untuk menjadi berkat buat lebih banyak orang gitu. Yang pada ujung-ujungnya mengenai sukses nggak suksesnya sebuah perusahaan yang kita pegang, atau kita naik pangkat apa enggak, atau kita dipromosikan, itu semua irrelevan sebetulnya. Itu biarkan Tuhan yang ngatur sebetulnya. Selama kita benar-benar terus selalu bisa ya, selalu kalau diminta itu selalu bilang ya dulu, sisanya Tuhan akan pasti mampukan, sisanya Tuhan pasti akan tambahkan. Gitu, sorry, rada panjang, tapi it's important to give the context. Sip, komplit banget, mantep banget. Sungguh meneguhkan. Justru makin Thank you. panjang itu makin clear, bro. Kalau pendek-pendek kayak ngasihnya setengah-setengah gitu. Kita nggak suka yang setengah-setengah, kecuali martabak, setengah keju, setengah coklat itu oke. Romo Bekti mungkin mau sedikit menambahi atau menimpali? Oke, Melengkapi. iya. Tadi sejalan dengan Bro Edi, ini dua-duanya yang tanya Edi, yang jawab juga Edi ya. Mantap. Namanya mirip, semoga juga rezekinya mirip gitu kan. Amin. Amin. Jadi buat saya dalam artian it's betul sekali sejalan dengan itu. Kalau tadi kan ditanya bisnis, oke, ada jalannya sendiri. Kita jadi dokter misalkan, ada jalannya sendiri. Kita jadi karyawan, kita jadi pegawai negeri, ada jalannya sendiri ya. Itu kan jalan dunia ya. Yang itu juga bagus, kita pilih, kita jalani. Ya, itu kalau bahasa Injil minggu lalu, itu bagian terbaik yang kita pilih. Jalan kita masing-masing. Saya jalan yang terbaik yang saya pilih, saya jadi pastor. Ya, tadi Bro Edi, jalan terbaik menurut dia yang dia pilih di dunia kerjaan adalah buat loket atau buat GoPlay dan lain sebagainya. Ya, itu kita juga punya masing-masing. Nah, tadi bicara soal komunitas, bicara soal sabda Tuhan, bicara soal ekaristi, bicara soal sakramen-sakramen, itu memberi apa sih sebenarnya? Tadi benar, discernment, ya, menentukan kehendak Allah. Jadi kan kita sedang berjalan nih di jalan kita masing-masing. Ada kitab suci, ada ekaristi, ada renungan, ya, ada pesan Paus Fransiskus, ada komunitas yang membangun jemaat. Itu menjadi istilahnya kalau saya menjadi tawaran jalan, ya. Menjadi kalau yang tadinya jalan kita cuma lurus, ternyata ada referensi lain nih, ya. Ternyata ada referensi lain yang tadi ya kita menyangkut dengan discernment, ya, discernment, pengenalan roh gitu ya. Ternyata ada jalan lain, ya, yang juga bisa kita ambil, yang juga sampai ke tujuan yang sama. Nah, buat saya itu yang berbunyi, itu yang bermanfaat dari sabda Tuhan, dari ekaristi, dari pertobatan, dari komunitas, itu memberikan kita pilihan-pilihan atau perspektif-perspektif baru, sehingga jalan kita nggak hanya itu aja menurut kita sendiri tadi. Syukur kepada Allah, tadi Bro Edi bilang itu perspektif kehendak Allah dalam hidup kita. Masalah kita ambil atau enggak itu tergantung kita masing-masing. Paling tidak, misalkan kalau bayangan saya tuh kalau malam-malam suka lapar gitu, ya kan? Ya kelihatan lah ya. Soalnya kalau nggak makan lapar, kalau makan nyesel gitu kan, karena udah malam. Apalagi makannya mie instan gitu kan, aduh enak banget. Semoga nggak jadi naik harganya ya mie instan ya. Lalu kalau malam saya lapar misalkan, kalau menuruti jalan saya lapar, makan, ya. Udah menyesal urusan belakang, tapi ada pilihan lain, ada suara lain yang menggelisahkan hati saya. Di sini sebelah kiri, ayo bekti, masak mie. Tapi di sisi lain di sini, ayo bekti, jangan makan, nanti kamu tambah gemuk gitu kan. Nah, buat saya ketika kita menjalani yang harian, yang rutin, pekerjaan kita, it's good, baik. Kan makan nggak ada salahnya ya, baik juga kan. Tapi di sini ada suara lain yang menyerukan ke dalam hati pikiran kita, bahwa, ternyata nggak semua jalan yang saya pilih ternyata oke. Ternyata yang jalan yang saya yakini selama ini, ternyata ada versi lain, ada perspektif lain.
dari komunitas, dari kitab suci, dari firman Tuhan, dari ekaristi dan lain sebagainya. Jadi buat saya hidup dalam ketegangan itu justru sabda Allah menjadi dalam tanda kutip tuntunan ya. Kalau di Maps ya jadi Waze atau jadi Google Maps ya, untuk kita akhirnya sampai ke tujuan yang sama dengan jalannya Tuhan. Nah, itu kan menarik ya. Jadi kita punya preferensi, punya perspektif lain selain menurut yang terbaik menurut kita. Jadi ada juga yang terbaik menurut kehendak Allah. Menurut kitab suci ada juga ternyata jalan yang terbaik. Saya rasa itu. Nanti masalah pilih kita kekeh dengan jalan kita atau kita ternyata ada referensi, kita ikut referensi dari firman Tuhan, dari kehendak Allah, dari suara Allah, suara hati kita. Itu soal kedewasaan iman. Ya. Maka setidaknya kita punya referensi lain, jalur yang dalam tanda kutip saya lebih luhur lah, lebih suci ya daripada jalan yang kita seringkali yakini sebagai yang terbaik menurut kita. Buat saya sih begitu ya. Sejalan juga dengan Bro Edi tadi berbicara soal discernment, bicara soal komunitas, bicara juga soal kehendak Allah. Karena kalau kita ikut kehendak Allah pasti ada berkatnya. Setuju Romo Bekti ya. Thank you. Mudah-mudahan Bro Edi terjawab yang sudah dijawab oleh Bro Edi. Dan mungkin mau nambahin satu hal sedikit aja buat boleh. dari Kosambi tadi ya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya relationship itu tadi itu nggak terbentuk, terus tiba-tiba kita discernment, artinya kita discernment atau mempunyai relationship yang sedalam itu, kita itu bisa sebagai otak manusia, kita kan mempunyai sebuah keahlian untuk menjustify kalau keputusan yang kita mau, yang kita pinginin itu, tiba-tiba somehow somewhat kita bisa yakin dan ngomong, oh ini dari Tuhan sebetulnya. Itu bahaya sekali. Karena pada ujung-ujungnya implikasinya itu bisa kayak, loh Tuhan aku udah berdoa, aku tahu yakin ini dari kamu. Kok ternyata tiba-tiba isinya penuh kecelakaan, misalnya seperti itu. Tiba-tiba kita ujung-ujungnya bisa menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kita harus melihat dulu dari diri kita. Have we been that obsessive to God apa enggak nih? Gitu. Itu very slippery slope, makanya harus hati-hati di situ. Sip, thank you. Terima kasih tambahannya Bro Edi untuk Bro Edi, dari Bro Edi untuk Bro Edi ya. Oke, sebelum kita ada beberapa pertanyaan yang masuk di Zoom, nanti akan saya bacakan. Saya juga masih menunggu pertanyaan untuk Bro and Sis yang dari GoPlay, karena di GoPlay saya baca terakhir reminder, jangan lupa ikutan waktunya Indonesia Menyembah ya. Jam 5 pagi. Saya mau kasih kesempatan kita break sejenak, mengumpulkan waktu untuk Bro dan Sis menuliskan pertanyaannya. Akan ada sedikit selingan yang akan dibawakan oleh Ryan ya. Namanya Ryan atau Rian sih sebetulnya? Karena saya agak-agak lidah bule nih sebetulnya. Ryan gitu ya. Ryannya bingung nih. Dari teman-teman PDOMPKK akan ada sedikit pujian dan juga pengumuman. Silakan, Ryan, apakah sudah siap? Kalau belum siap, nanti saya yang siapin. Oke, silakan Ryan. Thank you semuanya, thank you Bro Chris, Bro Edi, Romo, thank you semuanya. Udah reaksinya tadi keren banget. Oke, kita untuk selingin sesi ini kita sama-sama pujian bersama. Kita akan nyanyi bersama-sama Tuhan Yesus baik ya. Karena kita mau nyatakan, tadi kan udah dengerin talk show. Nah kita sekarang mau nyatakan kalau Tuhan Yesus tuh baik loh. Luar biasa banget ya dalam hidup kita. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Sama-sama ya teman-teman, kita akan nanti ada berkesudahan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya angkat jempolnya dong. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita, luar biasa. Oke, thank you teman-teman. Mungkin aku kembalikan ke MC, silakan. Bukan MC, moderator kali ini. Tapi saya mau nanya dulu sama Ryan. Ryan, ini sebetulnya PDOMPKK apaan sih? Kok singkatannya susah banget? PDOMPKK, Persekutuan Doa Orang Muda Pembaruan Karismatik Katolik. Waduh, cocok dong saya sebagai Jadi orang ini muda bisa di situ ya. betul, karismatik Katolik yang OMK banget nih. Kalau masih muda, suka nyanyi, suka pujian-pujian, terus suka bersekutu, berkomunitas. Ini Persekutuan Doa ini komunitas yang positif banget, dimana kita tuh benar-benar ketika kita berkomunitas mengandalkan Roh Kudus banget nih di keseharian kita gitu. Wih, cakep. Ini PDOMPKK, ini paroki Kosambi punya nih ceritanya Ryan. Betul. Jadi di I setiap see. paroki kan pasti ada PD-nya biasanya. Nah, kita ini Betul. Persekutuan Doa OMK Matius Rasul. I see. Setiap hari apa ngumpul? Ngumpul di mana? Kalau misalnya nih mungkin ada yang punya anak di sini ya, atau mungkin punya sepupu, punya ponakan, punya saudara, pengen ikutan, kumpulnya di mana dan kapan? Nah, kita puji Tuhan sekarang ini sudah offline nih. Jadi Oh, udah setiap offline. minggu, setiap 2 minggu sekali kita ada pertemuan doa. Nah, mungkin aku bisa share brosurnya nih. Boleh, Share screen. boleh. Kamu kirimin Coba. ke rumah masing-masing ya? Gimana? Brosurnya dikirim ke rumah masing-masing. Ini aku share screen ya. Oh, share screen, kalian Ya. mau dikirim ke rumah masing-masing. Boleh, boleh, boleh. Silakan share Jadi screen. ada share pengumumannya nih di desktop hari. Mana. Kita lihat. Oke, kita hitung waktu ya, 5 detik lagi. 5, 4, 3. Oke. So far udah berapa orang nih kalau yang kumpul-kumpul di setiap hari Minggu rata-rata, Ryan? Kita kadang-kadang belasan, kadang-kadang bisa 20-30 orang. Puji Tuhan lah kalau lagi rame gitu. Udah rame Nah, ya. ini kita ada pertemuan lagi akan datang pada OMK Mana? di tanggal 6 Agustus. Itu jam 7 malam. Kita biasanya di Aula Yohanes Paulus II di gereja. Nah, teman-teman nggak perlu daftar ini itu, langsung aja datang. Nanti udah ada tim yang menyambut juga di situ. Kita bersekutu komunitas bersama. Ada pembicara-pembicara juga nih. Kadang-kadang kita ada Romo. Kadang-kadang juga kita ada dari pewarta-pewarta BPKK AJ. Pokoknya seru banget deh acaranya, anak muda banget dan inspiratif banget gitu. Mana ininya, share screen-nya? Biar bisa Oh, udah kita masuk? lihat. Masuk nggak? Belum. Masuk di mana? Coba. Makanya saya nungguin dari tadi. Share screen-nya di Sorry. mana? Nah, biar pada tahu semua dan bisa lihat. Bisa kasih tahu saudaranya, sepupunya, temennya, ponakannya, anaknya. Nah, bagaimana menyanyi, memuji, menyembah, berdoa bersama PDOM PKK Kosambi. Nah, coming up, Hi Human, offline meeting nanti di Aula tanggal 6 Agustus next ya. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi, jam 7 malam. Oke. Ya. Nanti jangan lupa minta panitia sebarin ini ke para peserta ya, Ryan ya. Kok saya nggak dengar apa-apa ya? Sebentar. Saya curiga nih, jangan-jangan saya punya ini mati.
Oke Aman. kok, Chris. Emang nggak Udah. ada. Oh, berarti Ryan yang nggak ada suara. Aduh, Memang deket-deket. memang Cek. Oke. memang kita diem aja. Oh, emang kita di. Oke, Ryan, itu aja pengumumannya ya. Oke, iya itu aja. Thank you, thank you. Yep. Thank you. Mari kita bergabung orang muda Katolik. Thank you, Ryan. Oke. Kita berlanjut berkumpul dan bertanya, ngobrol-ngobrol bersama dengan Bro Edi dan juga Romo Bekti. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh saya ini nih ya. Share screen-nya boleh stop dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mana nih? Oke, ada pertanyaan. Bro Edi, bagaimana caranya membagi waktu yang seimbang antara 1 untuk Tuhan, 2 untuk keluarga, 3 untuk pekerjaan, 4 untuk pelayanan? Apakah kamu masih punya me time? Nah, loh, ini praktikal ya pertanyaannya ya. Gimana cara bagi waktu? Kita pengen semuanya nih kita pengen bisa dikerjain. Gimana caranya kalau Bro Edi sendiri? Oh, itu sebetulnya semua it's all about priority sih memang ya. Asik. Di mana priority pertama pasti 1 Tuhan dan kedua adalah keluarga sebetulnya. Nah, memang habis itu memang baru ada pekerjaan gitu sebetulnya. Jadi memang bagaimana justru kita membuat, kalau caranya aku berpikir sebetulnya bukan dari work and life balance seperti yang apa yang mungkin kebanyakan orang sering belajar dan istilahnya work and life balance ya. Kalau buat aku adalah work and life integration sebetulnya. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan faith, keluarga, dan pekerjaan menjadi satu kesatuan. Jadi dari mana misalnya contohnya simple. Kalau lagi Zoom meeting, lagi serius gitu, aku bawa anak aku ikut. Nggak apa-apa sambil dengar-dengar, sambil ngomong-ngomong, sambil dia dengerin semuanya gitu. Atau bahkan kalau misalnya di tengah-tengah siang-siang gitu, tiba-tiba ada pas makan siang, instead of makan siang sama coworker, makan siang sama istri, tiba-tiba dijemput kita makan siang bareng, ngedate siang-siang gitu. Atau mungkin mungkin pas kalau misalnya lagi mesti nganterin anak, ya udah kita bisa skip dulu work sebentar, terus nanti kita bisa compensate setelah anak-anak tidur, mungkin kita bisa buka laptop lagi dan lain sebagainya. Jadi memang sebetulnya sih itu it's all about the priority, tapi memang gimana pun memang hubungan kita dengan Tuhan itu memang is very important, and then keluarga dan baru pekerjaan memang kalau kita mau mesti ngurutin. Dan itu sih kalau aku bilang justru aku malah banyak banget tuh me time-nya malahan. Memang me time-nya Bro Edi ngapain sih? Buka GoPlay. Oh, buka GoPlay itu dah. Itu me time sekaligus ngeliat kerjaan. It's good anyway. Ya buka Kopadokia, ngeliatin Kopadokia me time. Bisa sapa-sapa teman-teman, ngobrol sama Cidok. Itu is a me time. Oke, paham kalau itu. Oke, thank you. Dan kita punya pertanyaan di GoPlay nih. Ada Cardinal. Namanya username-nya Cardinal ya. Ko Edi tanya dong, posesif kepada Tuhan boleh nggak sih? Karena saya takut obsesif kepada Tuhan malah kebablasan jadi posesif. Silakan Bro Edi. Ini pertanyaannya ini memang Bro Cardinal. Ini kita kalau di GoPlay manggilnya Bro Cardinal ya. Jadi bukan Bapak Cardinal ya. Kalau Bapak Cardinal lain lagi, ini Bro Beda Cardinal lagi. Silakan. Ya sebetulnya sih Tuhan itu mengajarkan cinta kepada kita itu bentuknya adalah agape ya sebetulnya. Itu juga sesuatu yang I found along the way sebetulnya. Karena kalau kita lihat ya, dulu itu aku selalu bertanya, ngapain sih kita mesti pelayanan? Kenapa sih kita harus ikut PD, melayani di PD OMK? Ngapain sih kita harus worship-worshipan gitu kan? Itu selalu menjadi pertanyaan aku. Kalau memang Tuhan benar-benar sayang sama kita, katanya sayang sama kita. Masa kita harus worship dulu baru tiba-tiba Tuhan baik sama kita? Dulu kan aku berpikirnya lebih transaksional gitu. Masa transaksional sih gitu. Ternyata along the way aku menemukan enggak loh gitu. Meskipun kita jauh dari Tuhan, meskipun kita benar-benar kayak setiap hari mungkin kita berada di dunia yang kelam lah dan segala macam, meskipun kita selalu membuat keputusan yang salah, God's love nggak pernah berubah kepada kita. Bahkan Tuhan itu benar-benar sayang banget sama kita ya, benar-benar Dia akan terus memberikan kita berkat dan segala macam. Of course, it's up to us untuk mau menerima itu apa enggak. Itu akan selalu menjadi pilihan kita memang. Tapi Tuhan sayang pada kita itu nggak pernah berubah. Dan karena God's love yang agape seperti itu, sebetulnya membuat kita justru jadinya itu bagaimana kita justru bisa mau melayani Tuhan, kita mau
setiap hari kita mau menyebarkan tentang kabar baik, bagaimana kita mau menjadi pelaku firman, bagaimana kita bisa menjadi terang buat sesama kita, dan bagaimana kita bisa worship setiap hari. No, it's not about karena Tuhan menyuruh kita, tapi itu hasil dari kemauan kita yang meskipun kita mau worship 24/7 sampai ledeh dan berbuih-buih pun, it will never be enough to repay His kindness to us gitu. Dan hal-hal seperti itu yang membuat kita menyadarkan, jadi seenggak-enggaknya nih, kalau kita bisa ada waktu 24 jam sehari, masa sih 1 jam aja nggak bisa gitu. Atau nggak usah deh, 10 menit aja deh Lexio Divina sama Romo Wanta misalnya. Masa 10 menit aja kagak bisa sih gitu. Itu setiap hari loh, simple loh, cuma 10 hari. Dan hal-hal seperti itu yang membuat aku jadinya itu menyadari that ternyata unconditional love itu dalam banget ya gitu. So it's not about being possessive or it's about being obsessive, tapi sebenarnya understanding that unconditional love itu sih yang sebetulnya matter gitu. Baik, terima kasih Bro Edi atas jawabannya. Mungkin Romo Bekti boleh sedikit menanggapi, sekaligus nanti kita bikin closing statement dari masing-masing. Yes, tadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu ya, yang juga tadi dijawab sama Bro Edi, termasuk juga pertanyaan di Zoom. Iya. Kalau sudah capek, lalu gini gimana ya? Kalau saya punya prinsip, yang pertama, orang sibuk itu pasti jadwalnya teratur. Ya, jadi semua pasti kalau kita padat itu terjadwal dan justru nggak bertabrakan. Jadi pelayanan buat Tuhan, pelayanan buat semua tadi katanya integrasi, ya itu. Karena orang sibuk itu prinsip saya selalu punya waktu. Ya, justru yang nggak punya waktu justru orang yang sering rebahan gitu. Waktunya buang-buang percuma gitu ya. Tapi kalau orang yang sibuk banyak pekerjaan, banyak pelayanan itu justru malah komit gitu. Lalu tadi dengan berbagai macam cara itu juga komit buat baca kitab suci, buat dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah bahwa kita ini dipanggil untuk macam-macam ya. Seperti bacaan hari ini, para murid minta sama Yesus, Tuhan ajarlah kami berdoa. Jangan kira para murid itu nggak bisa berdoa. Para murid itu orang-orang yang berdoa. Tapi ketika dia minta, kenapa sih dia minta, Tuhan ajarlah kami berdoa? Ada sesuatu yang khas. Ada sesuatu yang nilai lain yang ditawarkan oleh Yesus, yang dilihat oleh para murid, sehingga mereka minta, Tuhan ajari kami dong. Padahal mereka bisa berdoa. Sama kita juga bisa bekerja, kita juga bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan, ya. Kalau pikiran kita begitu, ya. Kita bisa melakukan, kita bisa sukses. Saya nggak doa sukses kok, saya nggak baca firman sukses. Tapi ya sudah, kita jalan begitu saja. Sampai di satu titik mungkin kita bisa putus asa, kita bisa kecewa, kita bisa marah, ya. Tapi di satu titik di sana, oh ada yang khas. Dan ini pengalaman iman masing-masing dari kita. Pasti pengalaman Bro Christian, Bro Edi, Cidok, Gebi, kita semua yang hadir di sini macam-macam pengalaman dengan Tuhan. Temukan itu sebagai kekuatan kita bagi segala macam, bagi pekerjaan kita, bagi tugas kita untuk mewartakan firman, bagi pelayanan kita, dan juga pada akhirnya persiapan kita nanti sampai kepada kesempurnaan bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah. Buat saya itu. Thank you, Bro Edi, Bro Christian, semua. Romo Bekti. Saya mau tanya Romo Bekti, masih Yes. ada waktu berapa menit lagi Boleh. di jury time buat Romo? Saya pengen tahu dulu berapa menit biar saya atur. 5. Kebanyakan kali ya. 3 menit. Bro Ed, 3 menit susah Bro Ed. Gimana? Nggak apa-apa, it's okay. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang masuk dan perlu untuk dijawab, tapi nggak apa-apa. Nanti karena Romo juga sudah ada acara lain, kita komit bahwa memang Romo acaranya sampai jam segini nanti kita Ya. Nanti setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi atau gimana, boleh lah Bro Ed ya? Boleh. Oke, Setelah ini penting kita tutup acaranya dulu. Yang jelas, boleh kalau saya tarik kesimpulan sedikit dari obrolan santai kita yang dengan waktu terbatas ini, bahwa satu, memang menjadi pelaku firman itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena butuh berbagai macam level. Mulai dari bagaimana mendengarkan firman. Itu kan punya kemauan tersendiri. Memahami, baru kemudian mengaplikasikannya dalam setiap sendi kehidupan kita. Tetapi seperti yang kata Bro Edi juga, bahwa menjadi pelaku firman bukan karena bisa, tetapi memang it's a must.
Dan dalam hal sekecil apapun itu bisa dilakukan kok. Yang penting memang ininya kita mau dan ininya kita fokus. Maka itu nanti pasti akan bisa tercipta. Banyak tantangan yang nggak mulus, pasti. Tapi ingat, yang paling penting bukan apa kata orang. Tapi yang paling penting, apa dan siapa kita di mata Tuhan. Maka dari itu saya Cristiano Ronaldo menutup acara talk show kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Nanti pertanyaannya katanya Bro Edi mau stay sampai jam 1. Habis tutup acara kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita foto bersama dulu karena Romo Bekti terbatas ada waktunya, ada kegiatan lain. Silakan Gaby tolong dipandu untuk acara foto bersamanya apakah 3x4 atau 4x6 silakan. Apa sih, Bro? Thank you Bro Chris, Romo Bekti, Bro Edi. Wah, luar biasa. Ini banyak banget nih pertanyaan yang dikumpul tapi belum terjawab. Nanti kita after party katanya ya habis ini. Sip, kita buka Zoom-nya. Oke, ini ada 200 halaman ya. Kita mulai dari halaman 1 dulu ya. Harap pegel, Gap. Kameranya teman-teman, Bapak Ibu. Masih banyak yang belum buka kamera nih. On video, biar kelihatan cakepnya. Oke, masih ada. Kita tunggu beberapa detik lagi. Oke, kameranya Bu Siska. Oke, kita mulai di halaman pertama. 1, 2, 3, senyum. Ceklek. Oke, halaman 20. Banyak banget yang belum buka kamera. Kita hitung sampai 3 dulu. 1, 2. Lucu banget. Banyak yang belum buka nih di halaman kedua. Boleh kita tunggu lagi 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 belum buka. Kita ceklek aja ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Oke, jangan live dulu. Jangan live dulu karena kita mau ada door prize. Kita door prize dulu. Kalau tadi kan kita datang dengan pertanyaan dan semoga dapat pulang dengan inspirasi. Jangan lupa, semoga katanya hokinya banyak nih bisa menang nih. Hadiah door prize senilai total 1 juta untuk 2 orang. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah karena ini talk show buat pekerja, ini ada tas laptop sekaligus buat bawa makanan biar hemat. Ada 1 tas, ada 2 tas dari Gebek Indonesia. Oke, ini hadiahnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita putar. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Wheels-nya? Oke. Hadiah pertama akan mendapatkan 1 tas laptop yang namanya Troy. Kita putar. 1, 2, 3. Teresia Ellen Way. Ada di sini orangnya kah? Ada, yeay. Terima kasih. Terima kasih. Ntar diklaim ya Bu hadiahnya di grup peserta. Oke. Screenshot. Oke. Sudah sih. Oke. Yang kedua masih tas laptop senilai 500 juta. Yuk kita putar 1, 2, 3. Siapakah yang beruntung? Esther Maringgi. Tia. Ada yang Tia di sini, ada yang namanya Tia. Tia apakah hadir? Coba. Tia ya, hadir. Ya. Bener? Hadir. Hadir ya, berarti valid hadiahnya. Selamat Tia mendapatkan tas Kinan dari Gebek Indonesia. Oke, ternyata semuanya hadir, berarti hadiahnya valid ya. Oke, selamat untuk para pemenang. Ternyata talk show-nya semoga nih yang tadi pagi masih punya banyak kebimbangan dan kegalauan mengenai pelaku firman di dalam dunia kerja bisakah?
Nah, semoga kita semua dapat pulang membawa inspirasi dari talk show, dari speakers kita hari ini. Nah, oke. Teman-teman, sebelum kita tutup, kita kembali ke weekend ceria kita, karena besok hari Senin. Boleh ya, kita tutup dulu dengan satu pujian lagi dari teman-teman, kakak-kakak, dedek-dedek tadi, PDOM kakak. Silakan. Oke, kakak-kakak. Oke, ya teman-teman, tadi kan udah dengerin talk show, sudah dapat inspirasi nih. Nah, yuk kita sama-sama sekarang mau katakan kalau kita tuh diutus, kita mau sebarkan inspirasi ini jadi terang dan garam buat teman-teman kita, buat lingkungan kita ya teman-teman. Kita akan bersama-sama, kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Katakan, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Dan Yesus ya Tuhan, berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Dan tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekali lagi teman-teman, kita akan sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melebihi anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Dan tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua yang ikut talk show hari ini. Thank you semuanya, keren banget. Thank you Rian, thank you semuanya, keren banget. Kita semua diutus ya. Oke. Sekarang sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, balik ke kamar. Nah, kita tutup dulu dengan doa dan berkat penutup dari Romo. Silakan, Wulinda. Terima kasih Gebi. Mari Romo, Bapak Ibu, Bro dan Sis sekalian, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami mengucap syukur bahwa talk show pada siang hari ini telah berjalan dengan baik dalam penyertaan-Mu selalu. Bapa, semoga pembicaraan kami 2 jam hari ini sungguh dapat memberikan dasar iman buat kami dan juga menjadi inspirasi kehidupan kami selanjutnya. Bapa, mampukan kami juga untuk dapat menyeimbangkan kehidupan kami, mengintegrasikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memuliakan Engkau, dapat membagi waktu untuk keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Engkau senantiasa menyertai kami selalu. Bapa,
acara ini sebentar lagi akan kami akhiri, kiranya Engkau menyertai kami selalu. Terlebih terima kasih ya Bapak, Engkau mengutus Romo, Subekti, Bro Edi, Bro Christian, dan juga Rian, Audrey, dan Ino yang turut menyemarakan acara pada siang hari ini. Bapak, semoga inspirasi ini sungguh-sungguh kami resapi sebagai dasar iman kami, dan kami juga dapat berbuah di manapun kami berada. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita minta berkat dari Romo Subekti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik senantiasa memberikan berkatnya buat kita, sehingga dalam perjalanan karya hidup kita sehari-hari, kita semakin dijadikan sebagai pewarta kabar sukacitanya dengan cara apapun juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan melimpah buat kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman milenial, kami dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kosambi Baru Santo Matias Rasul mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini, terutama untuk guest speaker kita Romo Subekti, Bro Edi dan Bro Chris Ray, serta yang dari tadi nyanyi-nyanyi PDOM Kakak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kata Romo Bekti, orang sibuk adalah orang yang selalu punya waktu. Camkan itu teman-teman. Kitab suci di tangan kanan, handphone di tangan kiri. Jangan terbalik ya. Oke, happy weekend semuanya dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya.